Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rahma dari Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang cara penyelesaian soal uji Chi-square. Yang pertama, di sini soalnya suatu survei dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan proporsi hipertensi antara penduduk kota dengan desa. Wilayah kota yang terpilih adalah Jakarta Pusat dan wilayah desa adalah Kabupaten Cianjur. Sebanyak 410 penduduk Jakarta Pusat dipilih dengan random. Ada 62 orang atau 15,1% yang hipertensi. Sedangkan dari 414 penduduk Cianjur yang dipilih dengan random, ada 46 atau 11,1% yang hipertensi. Buktikanlah secara statistik apakah ada perbedaan proporsi hipertensi antara penduduk Jakarta Pusat dengan Cianjur pada alfa sama dengan 5%. Penyelesaian yang pertama yaitu menentukan hipotesis di mana H0 tidak ada perbedaan proporsi hipertensi antara penduduk kota Jakarta Pusat dan desa Cianjur. HA ada perbedaan proporsi hipertensi antara penduduk kota Jakarta Pusat dan desa Cianjur. Alfa sama dengan 5%. Kemudian menggunakan uji Chi-square, di mana di sini menggunakan perhitungan tabel silang. Yang pertama itu ada penduduk, kemudian ada yang hipertensi dan tidak hipertensi. Kemudian itu dijumlahkan. Setelah menentukan tabel silang, kemudian kita akan menentukan O dan E, di mana O itu adalah nilai observasi dan E itu adalah nilai ekspektasi. Perlu diketahui bahwa mencari nilai ekspektasi atau E itu rumusnya total baris dikali total kolom dibagi grand total. Dan di sini nilai O1 sama dengan 62 karena yang hipertensi di kota Jakarta Pusat itu 62. Begitupun seterusnya. O2 itu adalah yang tidak hipertensi di kota Jakarta Pusat dan O3 itu hipertensi di desa Cianjur. Kemudian O4 itu adalah yang tidak hipertensi di desa Cianjur. Kemudian kita menentukan nilai ekspektasi, di mana sudah diketahui tadi bahwa mencari nilai ekspektasi itu total garis dikali total kolom dibagi grand total. Didapatkanlah bahwa E1 itu total barisnya 410 dikali total kolomnya 108, kemudian dibagi grand totalnya itu 824. Didapatlah hasil 53,73 dan seterusnya. Langkah selanjutnya setelah menentukan nilai observasi dan nilai ekspektasi, maka kita akan menentukan nilai X kuadrat, di mana X kuadrat itu rumusnya sigma O dikurang E kuadrat dibagi E atau grand total. Dan di sini sudah didapatkan nilai X kuadrat untuk O dan E. Yang pertama itu nilainya 1,27, kemudian O dan E yang kedua itu 0,19, kemudian O dan E yang ketiga itu 1,25, O dan E yang keempat itu 0,19. Jadi X kuadrat hitung itu 2,9 karena dijumlahkan. Selanjutnya yaitu menentukan DF, di mana rumus DF itu B dikurang 1 dikali K dikurang 1. Karena kita tadi menggunakan tabel 2 kali 2, maka nilai B itu sama dengan 2 dan nilai K sama dengan 2. Didapatlah bahwa B dikurang 1 itu 2 dikurang 1 dikali 2 dikurang 1 dan hasilnya itu menjadi 1. Kemudian dimasukkan ke tabel DF, kan tadi DF-nya 1 dan diketahui bahwa alfanya itu 5%. Alfa 5% itu sama dengan 0,05. Dapat ditarik bahwa DF 1 dan alfa 0,05 itu sama dengan 3,841. Kemudian keputusan statistik. Diketahui bahwa bila nilai hitung lebih kecil dari nilai tabel maka H0 itu gagal ditolak, sehingga bila nilai hitung lebih besar atau sama dengan nilai tabel maka H0 ditolak. Nah, didapatkan tadi bahwa nilai hitung kita itu 2,9 dan nilai tabel itu 3,841. Maka dapat disimpulkan bahwa
X kuadrat itu lebih kecil dari X kuadrat tabel, sehingga H0 kita itu gagal ditolak. Kemudian kesimpulannya itu tidak ada perbedaan yang bermakna proporsi hipertensi antara penduduk kota Jakarta Pusat dan desa Cianjur. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.